Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam IKN. Selamat datang di podcast Suara Ibu Kota Nusantara, ruang bincang santai bagi pegawai otorita Ibu Kota Nusantara. Saya Sutrisno akan menemani Anda dalam obrolan inspiratif seputar pembangunan IKN yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Teman-teman, hari ini kita akan berbincang mengenai topik yang sangat penting, yaitu perlindungan perempuan, IKN aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Bersama dua narasumber dari lingkungan otorita IKN, kita akan melihat bagaimana upaya nyata bisa dimulai dari tempat kerja, dari kehidupan kita sehari-hari. Telah bergabung bersama saya Ibu Dr. Nurdiana Mkesmas. Beliau adalah analis kebijakan ahli media di Direktorat Pelayanan Desa. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Dan juga telah bergabung bersama kami Valerina Dwi Mulyasari SSI. Beliau adalah penyuluh sosial ahli pertama juga dari Direktorat Pelayanan Desa. Selamat sore Pak Vale. Baik. Mungkin kita langsung saja ya kita diskusi soal hari ini. Saya ingin ngobrol aja nih soal bagaimana kita memahami isu kekerasan terhadap perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu pilar dari pembangunan IKN adalah menciptakan kota yang aman dan inklusif. Tapi realitanya, isu kekerasan terhadap perempuan masih menjadi tantangan nasional. Mungkin akan menjadi penting bagi kita untuk mendefinisikan terlebih dahulu apa sih kekerasan terhadap perempuan itu. Mungkin dari Dr. Diana ingin bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Kalau dari kita lihat atau kita baca ya terkait dengan regulasi dari Peraturan Menteri PPPA yang nomor 2 tahun 2022, di mana kekerasan terhadap perempuan itu yang selanjutnya disingkat KTP ya, bukan KTP kartu tanda penduduk ya di sini, tapi kekerasan terhadap perempuan, di mana di sana dinyatakan bahwa setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin ya yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu di mana perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik itu terjadi di ranah publik ataupun privat, ya itulah yang dinamakan kekerasan menurut regulasi tersebut. Demikian. Jadi di Permen PPA ini juga mengatur ya dok, ternyata kekerasan terhadap perempuan itu tidak hanya di ranah publik, tapi juga di ranah privat. Dari ya, betul sekali. Dan tadi yang disampaikan Dr. Diana dan juga Mas Tis tadi yang sudah menyinggung terkait dengan kekerasan tidak hanya diperoleh langsung secara fisik, tapi ada juga kekerasan berbasis gender. Seperti itu, kekerasan berbasis gender ini merujuk kepada tindakan berbahaya yang ditujukan kepada seseorang berdasarkan perbedaan gender, peran, dan juga jenis kelamin. Dan itu juga sudah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ya untuk bisa menggaungkan isu kesetaraan gender inequality, kemudian juga adanya penyalahgunaan wewenang, kuasa, dan norma-norma yang merugikan khususnya bagi kaum perempuan. Berarti tadi PBB sendiri sudah mendefinisikan ya Kak terkait dengan kekerasan terhadap perempuan secara spesifik kekerasan berbasis gender. Betul. Ada tadi aku catat sedikit, ada gender inequality, ada abuse of power, dan harmful norms atau norma-norma yang merugikan khususnya pada perempuan. Menarik banget. Nah, selanjutnya kekerasan terhadap perempuan itu kan terjadi dalam berbagai dimensi dan bentuk. Nah, apa aja sih kira-kira jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan? Ya, berbagai macam ya sebenarnya bentuk kekerasan. Jadi yang pasti di sini ada beberapa, yaitu kekerasan dari fisik. Jadi kekerasan fisik itu mencakup segala tindakan di mana penyebabnya itu cedera tubuh, kemudian juga pemukulan, penendangan, itu juga termasuk yang menimbulkan semua rasa sakit seperti itu. Kemudian kekerasan ini juga seringkali mudah dikenali karena meninggalkan bekas ya, meninggalkan bekas ataupun luka, kemudian di balik relasi domestik rumah tangga misalkan yang dianggap pribadi ataupun dari ranah privat. Kemudian juga ada kekerasan secara psikis ya. Secara psikis di sini ya berupa perlakuan yang menimbulkan
perubahan emosional, kemudian juga rasa takut ya, takut, kemudian minder atau kehilangan kepercayaan diri gitu. Kemudian juga bentuknya dapat berupa ancaman, penghinaan, kemudian pengucilan, dan manipulasi secara psikologis gitu, yang membuat korban merasa tidak berdaya. Kemudian juga ada kekerasan seksual. Jadi tadi ada fisik, psikis, sekarang kekerasan secara seksual, di mana ini mencakup segala bentuk tindakan yang bersifat memaksa gitu ya. Selain memaksa, ini pasti nanti akan melanggar hukum. Kemudian di mana termasuk pelecehan gitu ya, pemaksaan hubungan seksual gitu, kemudian eksploitasi dan intimidasi, di mana kekerasan seksual ini bersifat sangat luas. Kemudian juga faktor lain di sini sangat penting dalam mendefinisikan suatu perbuatan yang merupakan bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri. Kemudian selain 3 kekerasan tadi, kita ada juga kekerasan secara ekonomi. Nah, di mana di sini untuk kekerasan ekonomi ini terjadi ketika seseorang itu dikendalikan atau dibatasi aksesnya terhadap sumber daya ekonomi itu sendiri. Kemudian di sini misalkan pengambil alihan harta tanpa persetujuan korban, nah itu termasuk kekerasan dari ekonomi. Kekerasan ini menyebabkan ketergantungan ekonomi dan memperkuat subordinasi dari gender begitu. Jadi itu beberapa dari kekerasannya. Baik, kalau saya perhatikan tadi Dr. Diana sudah menyampaikan ya, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Tapi kalau tidak salah, Kak, di zaman sekarang ini ada bentuk-bentuk kekerasan baru ya, yang mungkin masyarakat secara umum belum paham mungkin terkait hal tersebut. Bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin? Betul, Bapak Trisno. Selain tadi bentuknya kekerasan yang sudah disampaikan Dr. Diana, ada juga bentuk kekerasan yang muncul di era digital. Di antaranya kekerasan daring, yaitu online gender based violence, yaitu kekerasan yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan email, atau forum publik lainnya. Dan kekerasan ini bisa berupa pelecehan verbal maupun seksual, intimidasi, cyberstalking, juga penyebaran konten pribadi seperti itu. Dan itu juga salah satu hal yang perlu kita antisipasi sebagai perempuan yang untuk bisa menjaga diri di era teknologi digital saat ini. Lebih lanjut, ada juga kekerasan berbasis komunitas, community based violence, yaitu kekerasan berupa tindakan diskriminasi yang dilegitimasi oleh budaya, keyakinan, atau praktik sosial tertentu dalam suatu kelompok masyarakat. Bentuk kekerasan ini juga sering dilanggengkan dalam suatu norma masyarakat yang dianggap lumrah seperti itu. Contohnya, pernikahan anak yang masih dianggap wajar di beberapa wilayah, kemudian juga pengucilan perempuan selama menstruasi yang dianggap tidak suci, dan juga kekerasan kolektif dalam bentuk body shaming, bullying, sehingga korban itu juga belum memiliki kemampuan, belum berdaya untuk bisa melaporkan kepada pihak berwajib terhadap apa-apa hal yang dirasakannya, khususnya terkait dengan tindakan kekerasan psikis mereka gitu ya. Baik. Jadi pada saat ini itu bahkan dimensi dan bentuk kekerasan sendiri sudah semakin luas sekali ya, Dokter dan Kak Vale. Ini menjadi salah satu atensi kita juga nih, bahwa seringkali kita hanya berpikir kalau kekerasan terhadap perempuan itu sesederhana dipukul saja atau misalnya dicubit dan sebagainya, bahwa sekarang kekerasan itu sudah merambah ke dunia online, ke dunia daring, serta ada konsep khusus terkait dengan kekerasan berbasis komunitas. Nah, selanjutnya nih, kita juga sudah bicara soal definisi kekerasan, lalu dimensi, bentuk, dan jenis kekerasan. Nah, yang paling sering kali kita harus sikapi atau hadapi adalah dampak dari kekerasan itu tersendiri. Mungkin dari Bu Dokter nih yang mungkin juga bidangnya di dunia medis, bisa mungkin sedikit menjelaskan apa saja sih Dokter dampak dari kekerasan terhadap perempuan? Ya baik, dampaknya itu sangat luas ya. Tidak hanya tadi dari kekerasan fisik, tidak hanya sebatas luka ataupun bekas dari akibat kekerasan itu sendiri. Tapi di sini
kekerasan yang berbasis gender gitu ya, yang dikenal dengan singkatan KBG gitu. Di sini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia di mana berdampak yang sangat luas dan tidak hanya terhadap korban secara individu di sini, tapi juga terhadap keluarga, masyarakat, kemudian pembangunan nasional secara keseluruhan. Nah, di mana juga secara fisik tadi itu saya bilang ada pasti bekas luka yang pasti itu di fisik, kemudian di psikologis ya pasti trauma gitu ya, secara kesehatan mental itu pasti sangat berpengaruh sekali. Dimana korban ini selain tadi itu terlihat bisa nanti dampaknya murung gitu, kemudian juga pastinya kualitas hidup akan menurun gitu ya. Dimana juga beban dari korban itu pasti akan sangat merugikan ya, tidak hanya diri korban itu sendiri tapi juga keluarganya. Nah, di sini juga dampak psikologis itu meliputi yang sudah saya sampaikan tadi di awal, pasti akan menimbulkan rasa takut, trauma, terus kemudian depresi gitu ya terhadap korban, sehingga kehilangan kepercayaan dirinya di lingkungan sosial seperti itu. Kemudian juga terkait dengan banyaknya kasus di mana korban mengalami trauma, mereka ini susah untuk berinteraksi kembali gitu karena adanya trauma itu sendiri. Nah, di mana kita harus dapat memberikan dukungan kepada korban-korban untuk dapat melewati proses atau masa-masa sulit sebagai korban itu sendiri. Demikian. Oke. Tadi dari dokter sudah menyampaikan mengenai dampak secara fisik dan psikologis. Itu kalau fisik mungkin bisa terlihat langsung dari bentuk luka ya dok ya di sekujur tubuh korban. Kalau psikologis mungkin kondisi psikisnya tadi ada rasa takut, depresi, kecemasan pada diri dan sebagainya. Mungkin dari Kak Valen ada tambahan terkait dampak ini? Untuk KBG sendiri selain fisik dan psikologis, dari sisi sosial juga merusak tatanan dan keharmonisan di dalam keluarga dan masyarakat, sehingga kekerasan yang tidak ditangani dengan baik itu bisa menimbulkan stigma terhadap korban, menguatkan norma patriarki, kemudian juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang ada saat ini. Dalam konteks pembangunan IKN, fenomena ini bisa menghambat terciptanya lingkungan yang harmonis, inklusif dan berdaya saing global. Lebih lanjut selain dari sisi sosial, di sisi ekonomi juga menimbulkan kerugian yang nyata, baik bagi individu maupun bagi negara secara keseluruhan. Korban bisa kehilangan produktivitas akibat gangguan kesehatan atau tekanan psikologis, sementara negara menanggung beban biaya kesehatan, sosial dan penegakan hukum. Dan studi global juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bisa menyebabkan kerugian ekonomi dari sisi produk domestik bruto atau PDB. Dan ini menggambarkan besarnya dampak finansial dari kekerasan berbasis gender bagi pembangunan nasional. Selain itu terdapat juga dampak struktural, yaitu melemahkan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam sistem sosial dan pemerintahan. Sehingga ketika kekerasan berbasis gender tidak ditangani secara serius, hal ini bisa menciptakan ketimpangan Bapak Krisna. Dan juga untuk itu perlu segera ditangani dan juga perlu serius pemerintah kita menanggulangi dan mencegah terjadinya kasus KBG ini. Oke, berarti kalau kita perhatikan bersama ya, kasus kekerasan berbasis gender ini dampaknya luas banget. Dari fisik, dari psikis, bahkan tadi dari aspek sosial juga merusak tatanan keharmonisan keluarga dan masyarakat. Dari sisi ekonomi juga menyebabkan kerugian yang nyata bagi individu dan negara. Bahkan secara struktural juga akan berpengaruh pada pembangunan khususnya di IKN. Maka dari itu memang harus kita antisipasi bersama nih mengenai isu kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan. Baik. Mungkin kurang lebihnya dengan demikian penanganan kekerasan berbasis gender bukan hanya merupakan kewajiban moral dan hukum, tetapi juga kebutuhan yang bersifat strategis bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks Ibu Kota Nusantara, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan sosial dan tata kelola pemerintahan.
langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa IKN benar-benar menjadi kota dunia untuk semua. Sebuah kota yang nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Lovable City ya. Lovable City. Lovable City. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu, Dokter Kavale. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk bagian terakhir, ada tambahan mungkin dari Bu Dokter atau Kavale sedikit mungkin? Cukup? Gimana? Sedikit ya. Boleh, Closing statement. Closing gitu, statement. ya. Jadi saya mengimbau kepada kita semua bahwa jauhi kekerasan dalam bentuk apapun itu, karena itu dapat merugikan tidak hanya diri kita sendiri tapi masyarakat luas. Salam Nusantara. Keren banget. Dari Kavale mungkin? Betul, saya juga ingin menambahkan nih Mas Tris, karena pada akhirnya membangun IKN sebagai kota yang aman dan inklusif bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menciptakan ruang yang bebas dari kekerasan dalam segala bentuk, baik fisik, sosial maupun digital. Dengan kita memahami masing-masing insan otorita terkait dengan bagaimana jenis-jenis kekerasan dan upaya mengatasi kekerasan yang terjadi, kita juga bisa menjadi salah satu agen perubahan untuk melindungi perempuan sebagai salah satu aktor ya pembangunan nasional, seperti itu. Baik, terima kasih untuk closing statementnya. Kalau dari saya pribadi, di IKN kita ingin membangun bukan hanya gedung dan jalan, tetapi juga nilai-nilai tentang rasa aman, kesetaraan, dan saling menghormati. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman yang nonton juga. Ikuti terus podcast kami. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.